Halo Sobat KR, selamat datang di Financial Talk bersama saya, Rozi. Pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara mudah membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, pasti dari Anda sejauh ini masih belum bisa bedain nih mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan karena itu kayak pisau ya, beda-beda tipis. Sebelum kita bahas ke materi kita hari ini, saya akan menceritakan kisah kepada Anda tentang Diderot Effect. Nah, apa itu Diderot Effect? Dulu, tahun 1700, ada seorang yang bernama Diderot. Ya, satu waktu, dia ingin menikahkan anaknya. Ya, karena kondisi saat itu, ia tidak memiliki uang, dan dia hanya memiliki sebuah perpustakaan. Nah, satu waktu dia kepikiran untuk menjual perpustakaannya ini. Hingga akhirnya didengar oleh ratu dari Rusia yang berminat membeli perpustakaannya ini. Singkat cerita, perpustakaannya dibeli sebesar 1.000 pound sterling. Jadi di zaman itu, di tahun 1700, 1.000 pound sterling itu sangat besar sekali. Nah, sang ratu membeli perpustakaannya. Nah, Diderot mendapatkan uang sebesar 1.000 pound sterling. Tahukah Anda yang dilakukan oleh Diderot saat itu? Dengan mendapatkan penjualan 1.000 pound sterling dari ratu, yang pertama dia lakukan adalah membeli jubah mewah. Ya, membeli jubah mewah, kemudian ia berkaca dan memang melihat dengan jubah mewah tadi lebih kelihatan elegan. Cuma memang akhirnya setelah beliau melihat dirinya di kaca dengan jubah yang tadi, dia melihat pemandangan yang kurang bagus. Apa yang beliau lihat? Barang-barang di sekitar jubah tadi terlihat tidak bagus, seperti cermin, ya. Apa yang nampak di cermin tadi semuanya jadi tidak bagus dengan seiring adanya jubah yang beliau beli. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau akhirnya membelanjakan hal-hal yang tidak perlu. Beliau beli cermin, ya, beli sofa dan lain sebagainya untuk mengimbangi jubah tadi agar semua tampak indah. Jadi karena seperti inilah, karena hal inilah akhirnya dikenal dengan nama Diderot Effect. Impact-nya apa bagi kita? Saat ini, Diderot Effect itu banyak terjadi dengan kita. Berapa banyak dari kita yang akhirnya biasanya hanya beli satu barang, hanya untuk melengkapi dari barang yang kita beli, akhirnya kita beli turunannya. Ya, beli turunannya. Nah, disinilah akhirnya timbul orang-orang yang sebenarnya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, berapa banyak dari Anda yang awalnya beli jilbab warna pink misalnya.
nggak matching dengan bajunya, akhirnya Anda beli baju yang warna serupa dengan warna jilbab pink tadi. Kemudian juga misalnya Anda beli mobilnya sudah bagus, fungsinya sudah jelas untuk membantu mobilitas Anda, tapi karena di deret efek tadi, akhirnya melihat bannya kayaknya kalau merek ini saya pengen ganti deh dengan merek yang bagus, Dunlop atau Bridgestone. Peleknya juga nih kurang bagus, ring 15 saya mau ganti. Saya mau ganti ring 17 dan seterusnya. Kemudian kayaknya dashboardnya perlu ada sound yang menggelegar dan lain sebagainya. Ini turunan-turunan yang sebenarnya tidak Anda perlukan. Ya, maka hati-hati agar kita tidak terjebak yang namanya Diderot effect. Nah, inilah yang sebenarnya dikenal dengan sifat Diderot effect. Apa Diderot effect itu? Tadi sudah saya sampaikan. Suatu kondisi di mana kita cenderung akan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan untuk melengkapi barang yang kita beli. Ya. Nah, tanpa kita sadari, saat ini berapa banyak dari kita berperilaku seperti ini. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak atau siapapun yang melihat YouTube ini. Ya, kita banyak terjebak di situ. Handphone misalnya sudah jelas fungsinya, akhirnya kita belikan casing, ya. Kemudian kita belikan aksesoris, belikan aplikasi dan seterusnya. Ya, maka inilah pentingnya kita bisa membedakan mana antara keinginan dan kebutuhan. Ini juga selaras dengan strategi kita sebelumnya. Jadi bagaimana biar kita selamat dari yang namanya Diderot effect ini? Bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan, pastikan Anda sudah ingat dengan jurus kita sebelumnya, yakni 10 jurus bagaimana biar kita bisa membelanjakan uang kita secara bijak. Lantas bagaimana caranya kita membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Pertama, kita sudah merencanakan jauh-jauh hari plan membeli barang itu. Ya, jadi memang sudah direncanakan jika ingin membeli sesuatu agar kita bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Karena biasanya kebutuhan itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan memang jelas fungsinya. Kedua, barang yang ada saat ini apakah masih layak pakai atau memang harus diganti? Jadi ada 2 tips tadi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sudah direncanakan jauh-jauh hari. Yang kedua, apakah memang barang yang sudah ada masih layak pakai atau enggak? Atau memang harus diganti? Nah, kemudian ini faktor kuncinya di era zaman sekarang. Di mana kita tahu, yang ketiga inilah faktor kunci kita selamat dari yang namanya membeli sesuatu yang bukan kebutuhan kita, tapi karena berdasarkan keinginan. Yang terakhir, tips dari kami, jauhi faktor pemicu. Yang ketiga, jauhi faktor pemicu. Maksudnya bagaimana? Supaya kita bisa terhindar dari Diderot effect tadi, atau membeli semua keinginan yang bukan menjadi kebutuhan kita, yang bisa kita lakukan adalah menjauhi pemicunya. Pemicunya, di zaman sekarang, pemicu dari kita terjebak di Diderot effect ini adalah karena kita banyak waktu kosong, ya, kita banyak waktu kosong untuk bermain sosmed. Yang impact-nya apa? Akhirnya kita nggak selesai dari yang namanya scrolling. Bahkan ada istilah sekarang itu, generasi kita banyak terjebak di zona yang namanya infinity scroll. Apa itu infinity scroll? Suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya scroll. Seberapa kuat pun dia akan lepas dari itu, akan terus tergoda untuk terus berada di zona scrolling. Nah, ketika scroll, itu kita akan terus mendapatkan informasi hiburan-hiburan yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Biasanya di sana baru ada jeda-jeda iklan yang notabene-nya begitu kita klik, kita ingin tahu tentang iklan itu, maka algoritma akan mendetek kita suka terhadap barang itu. Itulah kenapa akhirnya setiap kali Anda membuka sosmed Anda, kita akan terus dihadapkan dengan yang namanya iklan-iklan serupa. Nah, untuk lebih detailnya, silahkan Anda tonton di video sebelumnya tentang 10 jurus pamungkas agar kita bisa membedakan keinginan dan kebutuhan kita.
Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton video episode kali ini sampai habis. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat Anda. Ingat, subscribe, like, agar Anda bisa mendapatkan update terbaru episode dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.